Sebelum kita memasuki pembahasan kali ini mengenai ya, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faisal. UPT saya Rutan kelas 2 BJ Leponto, kelompok 4, angkatan 31, Latsar Pengembangan, gelombang 3 tahun 2000. Pemateri agenda ini yaitu Bapak Pandi Wahyudin SOS MAP sebagai selaku pemateri kami. Yang ingin saya bahas yaitu Learning Journal Agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS dalam KRI. Fokusnya itu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Lanjut. Kemudian ada pendahuluan di sini di mana slide-nya itu yang pertama adalah manajemen ASN, tujuan manajemen ASN, smart ASN, implementasi manajemen ASN dan smart ASN, tantangan dan hambatan, dan kesimpulan. Lanjut. Pendahuluan. Konteks ASN dalam MPRI. ASN sebagai pelayanan publik, perekat persatuan bangsa, kemudian fungsi ASN dalam mendukung pemerintahan yang baik, kemudian pentingnya reformasi birokrasi melalui ASN. Ya, artinya ASN itu sebagai pelayan publik, perekat pemersatu bangsa, karena dia adalah patut menjadi seorang yang menjadi pelayan publik, menjadi seorang pelayan terhadap masyarakat, bukan sebaliknya. Kemudian sebagai perekat persatuan bangsa, yang dimana dia harus menjadi elemen di masyarakat yang tidak melakukan perpecahan ataupun adu domba terhadap masyarakat. Kemudian fungsi ASN itu mendukung pemerintahan yang baik, yang dimana dia harus menjadi seorang ASN yang bisa menjadi seorang yang dimana dia mampu bekerja dengan baik. Kemudian fungsinya reformasi birokrasi melalui manajemen ASN, yang dimana dia mampu reformasi birokrasi melalui manajemen ASN. Dan selanjutnya, slide selanjutnya itu manajemen ASN. Pengertian manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk mewujudkan aparatur yang profesional, berkinerja tinggi, dan melayani publik. Di mana di sini maksudnya adalah mewujudkan di mana seorang ASN itu bisa profesional, punya kinerja yang tinggi, serta menjadi pelayan publik. Kemudian aspek penting manajemen ASN itu yaitu rekrutmen, karir, penilaian kinerja, disiplin, dan kesejahteraan ASN. Nah, pentingnya manajemen ASN itu adalah yang pertama masalah rekrutmen, harus transparansi, kemudian pengembangan karir. Seorang ASN itu tidak boleh dilarang ataupun ditolak masalah pengembangan karirnya. Kemudian yang selanjutnya itu penilaian kinerja. Seorang ASN itu perlu dinilai kinerjanya. Di Kemenkumham tersendiri itu ada namanya penilaian SKP. SKP itu semacam penilaian kinerja kita setiap harinya melalui jurnal harian. Kemudian disiplin, tepat waktu dalam bekerja, datang bekerja, melaksanakan tugas dengan tepat dan cepat tentunya, serta tepat waktu. Dan kesejahteraan ASN itu tentang bagaimana seorang ASN itu diberikan hak-haknya setelah melakukan pekerjaannya. Dan selanjutnya itu tujuan manajemen ASN. Itu pertama menciptakan ASN yang profesional, kompeten, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Yang pertama itu profesional. Seorang ASN itu harus bisa menjadi seorang yang tidak mementingkan kepentingan pribadi. Dia tetap harus bekerja sesuai dengan apa yang telah diamanahkan kepada dirinya. Dia kompeten itu dimana seorang ASN itu bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Yang akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab itu tersendiri. Misalnya tugasnya sebagai tusinya saya sebagai seorang penjaga tahanan mampu melaksanakan keamanan dan ketertiban di lapas penuntutan.
kemudian berintegritas, mampu menjaga integritasnya, misalnya semacam tidak menerima gratifikasi dan sebagainya, kemudian berorientasi pada pelayanan, meskipun itu menjadi sebuah tantangan besar dalam menjadi seorang ASN. Tentu orientasi pada pelayanan ini meskipun tidak berdinas tetap menjaga marwah dan seperti juga. Kemudian selanjutnya yaitu tetap melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat meskipun bukan yang dinas. Misalnya tetap ketika masyarakat bertanya ataupun masyarakat ingin tahu seputaran lapas dan rutan, kita tetap menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan mereka. Kemudian selanjutnya yaitu Smart ASN. Nah, Smart ASN itu yaitu kita jelaskan dulu apa itu pengertian dari Smart ASN itu, yaitu ASN yang adiktif terhadap teknologi, inovatif, profesional, dan memiliki wawasan global. Yang sebetulnya penyakitnya itu mampu beradaptasi terhadap teknologi, mampu berinovasi, serta profesional dan memiliki wawasan global, itu semacam pengetahuan terhadap isu-isu terkini terhadap global. Kemudian prinsip ASN yaitu secara teknologi, pemanfaatan teknologi digital untuk meringankan kinerja, kemudian inovasi kreatif dalam mencari solusi pelayanan, kemudian kolaborasi kerja tim dan sinergi lintas sektor. Lanjut, sedikit saja tentang hambatan dan tantangan ASN, yaitu tantangan dan manajemen Smart ASN. Pertama, Smart ASN yang tidak merata, kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas. Kemudian yang selanjutnya kesejahteraan digital di daerah dan resistensi terhadap pengembangan teknologi. Selanjutnya sinkronus versus asynchronous learning, itu kelebihannya ya kita bahas sedikit saja, karena kelebihan fleksibilitas waktu dan tempat dan mandiri, jadi kurangnya interaksi langsung untuk disiplin dan disiplin diri. Kemudian sinkronus, kelebihan interaksi langsung dan penjara bertahan dan terbatas oleh waktu dan informasi. Kemudian lanjut saja kesimpulan terakhir, yaitu pelajaran yang saya dapatkan adalah peran strategis PNS dalam NKRI sebagai pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan publik, manajemen ASN dan Smart ASN menjadi kunci untuk implementasi modern. Kemudian yang kedua, arah ke depan, percepatan implementasi Smart ASN sebagai respon terhadap dinamika global dan kebijakan publik. Selanjutnya, saya belajar pentingnya manajemen ASN untuk membentuk yang profesional, ASN yang profesional dan berintegritas, serta bagaimana Smart ASN memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Yang tadi sesi sinkronus memberikan pemahaman langsung, sementara sinkronus mendorong pembelajaran mandiri. Selanjutnya, mungkin sekian itu dari saya, agak singkat ya di video kali ini. Dan penutup, saya sedikit kasih pantunnya sedikit ya sebelum kita akhiri. Tetangga baru namanya Mawan, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kelebihan tidak usah dikembalikan. Oke? Untuk itu saya lanjut lagi. Terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM, Madiklat BPSDM Sulawesi Utara, BPSDM Sulawesi Selatan, serta pemateri kami Bapak Andi Wahyudin SOS MAP, serta kelompok 4 Angkatan 31 Lansar Kemenkumham gelombang ketiga tahun 2024, serta pihak-pihak yang terkait. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart ASN, terima kasih.